Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rayhan Pangestu dengan NIM 220021115 dari Prodi Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan membahas tentang yaitu public external dalam public relation. External public relation artinya adalah kekuatan dari sebuah perusahaan atau sebuah lembaga ada di tangan publiknya. Sehebat apa hubungan yang dibangun oleh para praktisi PR tersebut dengan mereka, apakah internal dan eksternal, maka akan sebegitu hebat pula hasil produk karya atau jasa yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut, sehingga ini akan menjadi sebuah kepercayaan bagi keseluruhan masyarakat yang terkena ini secara langsung ataupun tidak langsung, yang mungkin dianggap punya kapabilitas dengan organisasi atau perusahaan tersebut. Kalau kita menanggapi dalam hal ini kaitannya dengan bisnis atau sebuah perusahaan, maka perusahaan akan menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dengan produk-produk yang dihasilkannya akan sangat dipercaya dan bisa diterima oleh masyarakat umum sebagai calon. Dan kali ini kita akan membahas external public dalam public relation. Banyak sekali sebenarnya siapa external public relation ini. Ini komunikasi eksternal yang bisa disebut. Coba kita fokuskan kepada dari sisi komunikasi, yaitu adalah sebuah proses komunikasi atau pertukaran message, pesan atau informasi yang terjadi di antara organisasi tersebut. Dan antar lembaga juga bisa, antara perusahaan dengan pihak yang lain yang secara umum berada di luar organisasi, atau yang bisa kita sebut sebagai yaitu orang atau kumpulan halayak yang berada di luar organisasi atau lembaga tersebut, yang kaitannya keterlibatan langsung ataupun tidak memberikan efek dan dampak yang begitu besar, dan sebaliknya pada akhirnya akan menjadi sasaran dari kegiatan. Bahkan hampir semua kegiatan public relation menjadikan public eksternal sebagai sasaran akhir, yaitu orang-orang atau anggota masyarakat yang baik di organisasi maupun di luar organisasi yang ada kaitannya langsung dengan lembaga perusahaan kita maupun sebaliknya. Dari satu pendapat yang diambil dari Suhandang dalam public eksternal dari perusahaan atau organisasi atau badan atau instansi itu banyak, minimal terdiri beberapa yang menyebutkan community, public customer, republic customer. Public organisasi masyarakat yang mempunyai kepentingan atau suatu keterkaitan usaha dengan perusahaan itu sendiri, yaitu yang bisa disebut general public atau khalayak ramai yang berkembang atau yang berkepentingan dan bersimpati terhadap perusahaan dan lembaganya, yaitu customer relation, yaitu berhubungan dengan para konsumen, education, relasi hubungan dengan bidang-bidang pendidikan. Kemudian yang terakhir mungkin juga bisa menjadi under dari pemikiran dari setiap lembaga adalah terkait dengan hubungan lembaga dan masyarakat umum atau general relation, yang karena disadari atau tidak mereka akan menjadi atau memberikan dampak positif ataupun sebaliknya buat lembaga. Kepuasan kita diterima ataupun tidak, mereka akan menjadi pemerhatikan dan akan memberikan masukan ataupun yang sebaliknya.
Jadi kita perlu menjaga nama atau hubungan baik kita dengan masyarakat yang kita sebut dengan general relation. Dan mungkin yang penting, bukan yang paling penting juga, karena semuanya penting untuk bahasan kali ini. Kita coba satu bahasan dengan media atau personal relation. Yang kedua yaitu country, custom relation, dan customer. Dan yang ketiga adalah hubungan dengan pemerintah, government. Kenapa kita perlu menjaga hubungan baik dengan mereka? Bukan berarti berita-berita yang full bisa dibikin positif ataupun sebaliknya. Karena setidaknya kalau kita punya kans yang baik atau relasi yang hubungannya dengan baik dengan lembaga-lembaga pers tertentu, apalagi semua lembaga termasuk media dan wartawan yang ada. Maka buat seorang praktisi PR dan sebuah kewajiban harus bagaimana mendesain, bagaimana strategi, dan bagaimana menjaga hubungan yang baik dengan wartawan maupun jurnalis terhadap lembaga-lembaga pers, apakah media cetak seperti elektronik maupun media sosial, sehingga pemberitaan tentang kita tetap berurusan dengan tentang lembaga kita akan lebih jauh bisa dipertanggungjawabkan. Dan ketika ada berita yang baik dan naik juga, bisa begitu cepat kita manfaatkan hubungannya dengan pihak media ataupun pers. Yaitu selanjutnya, apa saja bentuk hubungan dari antar praktisi PR, antar sebuah lembaga, sebuah perusahaan dengan pesta? Apakah dari kegiatan yang bisa kita lakukan, bentuk hubungannya di antara lain yaitu ada press release, press conference. Yang ini selalu dimanfaatkan oleh di Spectrum dan press tour yang namanya adalah press reception, dan banyak lain yang tidak. Inilah ada beberapa bentuk minimal yang selalu dimanfaatkan dalam praktisi PR-nya lembaga dengan dewan pers atau lembaga pers, wartawan, dan jurnalis yang menjalin relasi dengan media dan mencakup dan mendekap menjadi sebuah kepercayaan melalui liputan atau pemerintahan yang menjadi yang terjadi ketika hubungan baik relasi terbangun dengan lembaga pers, dengan jurnalis baik pun wartawan sebagai ujung tombaknya, maka hubungan pertemanan yang muncul adalah hubungan yang baik, yang muncul memudahkan kita untuk mendesain dan duduk bersama menawarkan diri. Atau terkait dengan pemberitaan yang kita lemparkan kepada mereka untuk sampai dipublishkan, enggak sekedar hanya kata-kata. Artinya bisa berimbang, bisa dipertanggungjawabkan. Media relation pada prinsipnya juga merupakan bagian dari public relation eksternal yang mencoba melakukan hubungan baik atau membangun relasi, membangun dan mengembangkan nama perusahaan dengan baik dengan media sarana dan antara komunikasi antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi secara keseluruhan. Tujuan lembaga, tujuan perusahaan, the mediation, dan pada prinsipnya membangun relasi kemudian dikembangkan melalui media. Selanjutnya, citra akan bisa menaikkan dan menurunkan sebuah perusahaan, bisa menggagalkan produksi kepercayaan. Mengapa menggagalkan pencapaian tujuan-tujuan? Bagi tujuan jangka pendek, tiketing tentu saja mengerikan bagi sebuah lembaga perusahaan. Ia masih diingat adalah menjadikan media massa sebagai partner public relation, perang public praktisi relation lembaga atau perusahaan dalam mengelola arus informasi yang ditujukan kepada publik eksternal secara luas dimakati oleh sumber berita informasi bagi media massa atau wartawan. Media massa sebagai saluran komunikator dari tiara organisasi. Ingat, relasi terbangun adalah dengan adanya relasi umpan baik tadi agar tetap menjadi sumber berita atau informasi bagi sebuah media massa maupun sebaliknya. Media massa berfungsi sebagai saluran komunikasi dari PR tersebut. Dan selanjutnya ada kepentingan juga bisa bermain memanfaatkan keadaan
itu bukan main dalam tanah negatif, tapi bagaimana perusahaan bisa berjalan dengan stabil sehingga hadirnya pemerintah tidak menjadi gangguan, tapi justru mendapatkan respon positif dari mendukung praktisi PR dalam kaitannya dengan government regulation. Apa saja yaitu yang menjadi pertanyaan dasar pertama, yaitu meningkatkan komunikasi dengan para pejabat pemerintah dan lembaga tinggi negara, bukan menjilat. Ada iki mengatur ini penting dilakukan pendekatan, bukan berarti menjauhkan diri, dan ada aturan lainnya. Yang kedua yaitu memantau lembaga pembuat keputusan dan peraturan pada area yang memengaruhi bidang usaha mereka. Kedua, memantau lembaga pembuatan keputusan peraturan yang ada di daerah mereka, yaitu mempengaruhi bidang usaha mereka supaya ada peranan peraturan yang dihasilkan tidak sembarangan dan bisa kalau bisa menuduh dari usaha yang kita lakukan atau aturan yang pihak dengan kita. Yang ketiga yaitu adalah mendorong partisipasi masyarakat, memilih rakyat dalam setiap lapisan masyarakat. Ini supaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada masyarakat yang banyak. Yang keempat yaitu mempengaruhi undang-undang yang memiliki dampak luas pada ekonomi rakyat dan melaksanakannya dengan hatinya, berhubungan dengan sangat baik, dan kita memberikan masukan-masukan yang dengan pengaruh yang baik. Dan selanjutnya, bagi pembuat kebijakan sehingga mampu mengaruhi undang-undang yang dihasilkan seharusnya mempunyai dampak pada ekonomi rakyat dan kepentingannya. Yang kelima yaitu meningkatkan kesadaran pemahaman dengan pembuatan keputusan. Yang keenam dan yang ketujuh yaitu adalah mempercepat keluarnya keputusan yang berkaitan dengan operasi perusahaan atau jalannya perusahaan. Yang selanjutnya yang ke-8 meningkatkan pemahaman antara satu sama lain. Yang ke-9 yaitu mendapatkan perlindungan pembelaan pada saat perusahaan. Dan yang selanjutnya mungkin itu yang terakhir, tujuannya yaitu untuk mengubah berbagai peraturan yang menyulitkan pada ruang bergerak perusahaan. Dan selanjutnya pemerintah atau fermentation dalam konteks ini bukan yang lain, yaitu adalah dengan politik enggaknya ada kaitan dengan membeli satu kepentingan, kaitannya adalah dengan perusahaan perlu bekerja sama karena kaitannya dengan regulasi atau aturan main. Jadi jangan sampai salah paham. Oleh karena itu sekarang kita bisa disebut sebagai external relation yang terakhir, meskipun banyak kita akan tadi kaji. Yang pertama media sudah, yang kedua adalah government, yang ketiga adalah kita bincangkan yang terkait dengan customer relation. Dalam hal ini, apakah customer relation meningkatkan loyalitas, mempertahankan pelanggan lama, mencari mendapatkan pelanggan baru, kemudian memperkenalkan produk yang dengan produk berkualitas. Kualitas yang memang mempunyai jaminan, bukan hanya cerita atau janji, yang memang memberikan bukti-bukti yang nyata. Bilang hasil lulusan kalau kita untuk perguruan tinggi maupun lulusan SDM yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kemampuan bahasa Inggris yang keren, dan akademik yang oke. Karena kalau khusus LPTK, cara mengajarnya karena berhubungan dengan keterampilan yang baik, maka bukti itu tinggal dilihat pada lapangan. Maka hati-hati jika mengubah janji atau menyepelekan janji. Kalau jika tidak ada bukti, maka itu selesai, dan itu akan menjadi citra yang sangat buruk bagi sebuah perusahaan atau perguruan tinggi yang kita sedang jalankan. Dan mungkin selanjutnya fokus utama dari kernel relation itu adalah customer satisfaction. Karena kepuasan pelanggan, maka ada dua bentuk lainnya adalah untuk memperkenalkan produk channel terakhir dengan penanganan keluhan-keluhan dari pelanggan. Jadi setiap keluhan bukan untuk dihindari atau dijauhi, tetapi dikelola dengan sedemikian rupa. Jangan hanya memberikan keluhan pada saat mereka yang merasakan keberatan atau memberikan kritikan kepada setiap produk-produk yang harus dihasilkan oleh
atau yang harus dikelola oleh perusahaan kita nantinya. Dan kita juga memberikan bagaimana contoh hubungan baik dengan pelanggan, yaitu dengan apakah ada customer memberikan ucapan selamat, apakah itu ucapan selamat tahun, selamat peresmian, selamat hari raya, macam-macam. Kemudian apakah itu berupa kartu kiriman, atau sekarang lewat media sosial dengan WhatsApp atau dengan Twitter yang macam-macam. Dan juga memberikan karangan bunga, papan bunga yang bertuliskan ucapan sebagai ucapan peresmian dan segala macam. Yang kedua yaitu bentuk hubungan dengan customer relation atau pelanggan tadi adalah memberikan ucapan yang macam-macam. Misal tadi selamat tahun baru juga yang termasuk pada di dalamnya. Termasuk ketika memang ada pihak-pihak keluarga yang menikah, atau kadang-kadang simple sebenarnya, tetapi customer ini bertanggung jawab ternyata urusan sekecil ini diperhatikan. Misalkan pemberian kalender, pemberian buku telepon, pemberian notebook, melakukan publisitas dan banyak hal yang bisa dilakukan dalam rangka membina hubungan baik dengan customer, seperti memberikan diskon, memberikan potongan harga khusus, bukan diskon secara umum tapi diskon khusus bagi pelanggan-pelanggan yang notabene dalam tanda kutip adalah orang-orang yang sangat mudah menjadi pelanggan kita tetap, yaitu menjadi pelanggan tetap. Dan termasuk adalah layanan khas pemirsa tes fashion. Dalam ini artinya standard certification, sehingga ketika mereka komplain bisa diterima dengan baik dan dicarikan solusinya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kesalahan, kurang dan lebih, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.